Revisi Undang-Undang TNI kini tengah digodok oleh DPR. Namun rencana ini mendapat tantangan banyak pihak karena dinilai memperluas langkah prajurit TNI aktif untuk menduduki jabatan sipil. Berdasarkan data Koalisi Masyarakat Sipil pada tahun 2023, Saudara, sekitar 2.500 prajurit TNI aktif menduduki jabatan sipil, seperti yang Anda bisa saksikan di layar kaca. Padahal, jika mengacu pada Undang-Undang TNI nomor 34, tahun 2004 disebutkan dalam pasal 47 ayat 1, prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Saudara, revisi Undang-Undang TNI ini dinilai bakal menghapus pembatasan lembaga dan kementerian yang bisa diisi oleh prajurit aktif. Lantas apa urgensi revisi Undang-Undang TNI ini? Kita akan bahas usai tayangan berikut ini. Komisi 1 DPR menggelar rapat dengar pendapat umum Selasa kemarin membahas revisi Undang-Undang TNI. Peneliti imparsial Al-Araf menyoroti soal TNI aktif menduduki jabatan sipil. Menurutnya, hal ini dapat merusak sistem ketatanegaraan Indonesia. Jangan kembali tarik militer ke dalam ruang jabatan sipil. Jangan goda mereka masuk ke wilayah itu. Karena itu akan merusak tata sistem ketatanegaraan kita. Para pegawai negeri sipil punya harapan, punya mimpi untuk menjadi direktur, untuk menjadi pejabat. Tapi stop ketika mereka jabatannya diisi oleh militer aktif, diisi oleh polisi aktif. Tugas militer sebagai alat pertahanan negara, tugas politik penegakan hukum, Kamtibmas nggak usah masuk di birokrasi sipil. Revisi Undang-Undang TNI ramai dikritik masyarakat sipil karena banyak substansi draft RUU dinilai bermasalah. Seperti TNI aktif dapat menduduki jabatan sipil serta penambahan usia pensiun. Perwira diperpanjang dari 58 tahun ke 60 tahun, serta bintara dan tamtama dari 53 tahun ke 58 tahun. Bahkan khusus jabatan fungsional, prajurit bisa berdinas hingga usia 65 tahun. Padahal dalam aturan yang berlaku sekarang, prajurit TNI yang ingin mengisi jabatan sipil harus mengundurkan diri atau pensiun dari keprajuritan. Menurut anggota Komisi 1 TB Hasanuddin, anggota TNI mengisi jabatan sipil tidak akan membangkitkan dui fungsi TNI seperti Orde Baru. Ia menilai prajurit TNI yang mengisi jabatan sipil harus selektif. Kekhawatiran saya justru, mohon maaf, karena saya pelaku ya, kekhawatiran saya bukan karena penempatan nanti prajurit TNI aktif itu di jabatan sipil, bukan karena takut karena kembali ke Orde Baru. Tidak mungkin. Jadi menurut hemat saya, ini kalau nanti jadi bahwa prajurit TNI aktif dapat ditugaskan di situ, menurut hemat saya harus benar-benar selektif, dan kekhawatiran itu ada 5 kekhawatiran itu harus kita buat persyaratan-persyaratan dalam undang-undang itu. Sementara itu merespons rancangan Undang-Undang TNI, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto bilang aturan yang memberi wewenang TNI aktif menduduki jabatan sipil semata untuk membantu program pemerintah. Sekarang itu banyak kementerian MOU dengan saya, ya, berat dari Menteri Kesehatan, Menteri Pertanian dan KKP, BUMN. Nah dari situ kan bisa dilihat bahwa kementerian itu membutuhkan, di situ ada membutuhkan satuan TNI, sehingga dibutuhkan ada jabatan di situ untuk supaya melancarkan tugas-tugas kementerian tersebut. Kita tuh berpikirnya kita untuk kemajuan NKRI ya, untuk ke situ aja, untuk membantu program-program pemerintah, bukan untuk yang lain ya. Pemerintah dan DPR terus melanjutkan pembahasan revisi Undang-Undang TNI, meskipun mendapat resistensi luas dari berbagai kalangan. Sidang paripurna DPR pada Mei 2024 telah menyetujui revisi ini sebagai RUU inisiatif DPR. Tim Liputan Kompas TV. Kritikan atas promosi kenaikan pangkat Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya karena dianggap tidak sesuai dengan Undang-Undang TNI dan sistem merit.
Teddy Indrawijaya mendapatkan promosi kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi dari mayor menjadi letnan kolonel. Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengungkapkan, kenaikan pangkat Teddy menjadi letkol karena mendapat penghargaan dari Mabes TNI. Dalam perjalanan karirnya, Teddy yang merupakan atlet Turen Akademi Militer 2011 ini pernah menjadi ajudan Presiden ke-7 Joko Widodo tahun 2014 hingga 2019. Tahun 2020, saat berpangkat kapten, dia menjadi ajudan Prabowo Subianto yang saat itu menjabat Menteri Pertahanan. Tahun 2024, dia menyandang pangkat mayor. Dengan satu melati di pundak, dia sempat menjadi wakil komandan Yonif Para Rider 328 sebelum dilantik menjadi sekretaris kabinet Oktober 2024. Kini, dia mendapat kenaikan pangkat menjadi letnan kolonel. Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono sendiri pernah meminta agar prajurit TNI mundur bila masuk ke politik. Dia mencontohkan anaknya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang berhenti saat berpolitik. Jenderal aktif misalnya, jangan berpolitik. Kalau mau berpolitik, pensiun. Oleh karena itu, Ketua Umum AHY dan beberapa mantan perwira militer yang karirnya dulu cemerlang, cerah, tapi ketika pindah pengabdian dari dunia militer ke dunia pemerintahan atau politik, syaratnya harus tunduk. Selain TNI aktif, peneliti senior imparsial Al-A'raf juga menyoroti penunjukan letkol Teddy yang dianggap tidak sesuai merit system yang ada di TNI. Hal ini pasti akan berdampak pada organisasi TNI. Mereka yang operasi di Papua, mereka yang operasi perdamaian di luar negeri, bertahun-tahun, berjenjang karir dari mayor, letkol, kolonel, sampai jenderal. Kenapa mereka yang tidak dipilih sebagai sekretaris kabinet? Padahal jabatan sekretaris kabinet itu jabatan level mungkin setara jenderal 1 atau jenderal bintang 2. Tapi harus mayor TNI, seorang mayor yang harusnya masih harus mengabdi di internal TNI. Jadi dalam konteks pengangkatan itu ada dampak terhadap organisasi. Karena di dalam TNI itu ada jenjang kepangkatan. Seharusnya pemimpin sipil tidak boleh melakukan kontrol sipil subjektif. Yang dilakukan adalah kontrol sipil objektif. Keterbukaan TNI atas kenaikan jabatan letkol Teddy juga perlu dilakukan. Kenaikan pangkat Seskap Teddy juga dipertanyakan dalam segi masa dinas perwira. Karena terdapat sejumlah rentang waktu kenaikan pangkat dari mayor ke letnan kolonel. Tim Liputan, Kompas TV. Semakin besarnya ruang prajurit TNI menduduki jabatan sipil mendapatkan kritik dari masyarakat sipil. Salah satu pintu masuknya revisi Undang-Undang TNI. Apa saja yang diharapkan publik dalam menjaga profesionalisme prajurit TNI? Lengkapnya dalam catatan Kompas TV. Menuju 3 dekade reformasi, semakin besarnya ruang prajurit TNI menduduki jabatan sipil menjadi sorotan. Salah satu pintu masuknya revisi Undang-Undang TNI. Komisi 1 DPR menggelar rapat dengar pendapat umum 4 Maret lalu membahas revisi Undang-Undang TNI. Peneliti imparsial Al-A'raf mengkritisi setidaknya ada 2.500 prajurit TNI aktif menduduki sejumlah jabatan sipil pada 2023 yang dinilai dapat merusak sistem ketatanegaraan. Jangan kembali tarik militer ke dalam ruang jabatan sipil. Jangan goda mereka masuk ke wilayah itu. Karena itu akan merusak tata sistem ketatanegaraan kita. Para pegawai negeri sipil punya harapan, punya mimpi untuk menjadi direktur, untuk menjadi pejabat. Tapi stop ketika mereka jabatannya diisi oleh militer aktif, diisi oleh polisi aktif. Tugas militer sebagai alat pertahanan negara, tugas politik penegakan hukum, Kamtibmas nggak usah masuk di birokrasi sipil. Revisi Undang-Undang TNI jadi pro kontra karena sejumlah substansi draft RUU dinilai bermasalah, seperti TNI aktif dapat menduduki jabatan sipil serta penambahan usia pensiun.
Sementara Panglima TNI Jenderal Agus Subianto bilang, rencana revisi Undang-Undang TNI yang memberi wewenang TNI aktif menduduki jabatan sipil semata untuk membantu program pemerintah. Sekarang itu banyak kementerian MOU dengan saya. Ya, berat dari Menteri Kesehatan, Menteri Pertanian dan KKP, BUMN. Nah dari situ kan bisa dilihat bahwa kementerian itu membutuhkan di situ ada membutuhkan satuan TNI sehingga dibutuhkan ada jabatan di situ untuk supaya melancarkan tugas-tugas kementerian tersebut. Kita tuh berpikirnya kita untuk kemajuan NKRI ya, untuk situ aja, untuk membantu program-program pemerintah, bukan untuk yang lain. Ya. Dalam Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004 yang berlaku saat ini, prajurit TNI yang ingin mengisi jabatan sipil harus mengundurkan diri atau pensiun dari keprajuritan. Berdasarkan Undang-Undang TNI, tentara profesional adalah tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional dan hukum internasional. Tim Liputan, Kompas TV. Salah satu poin reformasi bidang politik yang disuarakan mahasiswa tahun 1998 adalah mengatur peran militer dalam jabatan sipil. Tujuannya adalah agar anggota Tentara Nasional Indonesia jadi prajurit yang profesional dalam bidangnya sebagai alat pertahanan negara di darat, laut, dan udara. Karena itu, peran militer dalam jabatan sipil diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menyebut prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Karena itu, sejumlah kelompok masyarakat sipil mempertanyakan ketika Teddy Indrawijaya dilantik jadi sekretaris kabinet karena berstatus TNI aktif. Penunjukan Teddy yang kini berpangkat letkol dianggap tak sesuai merit sistem yang ada di TNI. Demikian pula saat Letnan Jenderal aktif Novi Helmi Prasetya ditunjuk jadi Dirut Perum Bulog. Belakangan muncul kabar sebanyak 200 perwira berpangkat kolonel aktif telah disiapkan menduduki jabatan sipil di sejumlah lembaga pemerintah. Pasal 47 ayat 2 Undang-Undang TNI mengatur prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara, sekretaris militer presiden, intelijen negara, sandi negara, lembaga ketahanan nasional, Dewan Pertahanan Nasional, SAR Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung. DPR memang tengah membahas revisi Undang-Undang TNI yang salah satu poinnya adalah membolehkan perwira TNI aktif duduk di posisi sipil. Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono pun mengenang kembali dirinya yang mundur dari TNI saat ditunjuk jadi menteri. SBY mengingatkan kembali semangat reformasi, yaitu anggota TNI aktif harus mundur kalau ingin masuk politik dan duduki jabatan sipil. Prajurit TNI yang profesional di bidangnya didukung alat utama sistem senjata yang memadai adalah dambaan seluruh anak bangsa. Menarik perwira aktif duduk di jabatan sipil justru mengganggu profesionalisme prajurit TNI.
Saudara Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyatakan seluruh anggota TNI aktif yang menduduki jabatan sipil di luar bidang politik, keamanan, dan pertahanan harus pensiun dini atau mengundurkan diri dari kedinasan. Panglima TNI menyatakan hal ini sesuai dengan pasal 47 atau 2 Undang-Undang TNI yang mengatur prajurit TNI hanya diperbolehkan mengisi jabatan sipil yang telah ditentukan. Seperti pada institusi yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara dan pertahanan negara. Terkait Undang-Undang 34 pasal Undang-Undang TNI 34 nih yang terkait prajurit TNI yang aktif menjabat itu, Pak. Jadi prajurit TNI aktif yang menjabat di kementerian atau lembaga lain akan pensiun dini atau mengundurkan diri dari dinas aktif sesuai dengan pasal 47. Oke.